juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu cuplikan video yang menurut saya ini sangat merusak persatuan NKRI, teman-teman sekalian, jika hal ini ya dikabulkan oleh pemerintah, yaitu sistem khilafah ya yang dibangun atas dasar agama Islam. Teman-teman sekalian, tentu saja ini sangat bertentangan dengan ideologi negara, bahwa negara ini dibangun atas dasar Pancasila. Jadi Indonesia itu beragam agama dan sangat tidak bagus, sangat tidak boleh jika satu ajaran agama tertentu saja yang ditekankan, yang diberlakukan untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Nah teman-teman sekalian, sebelum jauh kita berkomentar, mari kita melihat dulu apa yang mereka teriakan dan mereka suarakan kepada kepemerintahan Republik Indonesia. Berikut videonya. Juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia, bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya? Siap. Ustadz Irwan juga siap ya? Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya, Bung Agung Wisnuwardana sudah menyampaikan kalau khilafah tegak di negeri ini dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amah yang harus dikelola negara, terdiri dari apa saja? Dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, itu penghasilannya itu sampai kalau dihitung setahun itu 4.000 sekian triliun. Padahal APBN negara kita cuma 2.000 triliun. Artinya setiap tahun kita surplus 2.000 triliun. Itu baru 6 komoditi. Belum lagi al-milkiyatul ammah yang lainnya. Belum harta kharas, fai, ghanimah, usur. Belum pengelolaan zakat. Walaupun nanti zakat kan diatur dalam pos tersendiri. Karena perlakuan zakat itu hanya bisa didistribusikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh untuk proyek infrastruktur, pelayanan publik, tidak boleh. Karena sudah dibatasi. Innama shodaqatu lil fuqara'i ila akhiri. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik silaturahmi. Jadi kangen sekali kita bisa silaturahmi langsung karena selama ini kan narasinya sepihak. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, bahkan begitu. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Misalkan semua kekhalifahan itu ya khalifahnya tidak naik ke tampuk kekuasaan menjadi penguasa kecuali dengan baiat. Jadi baiat itu adalah metode baku untuk menegakkan khilafah. Jadi nggak ada metode lain. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang sudah kita tonton bersama. Dan teman-teman, perlu kita mengviralkan hal ini dan juga perlu kita memberikan komentar kita. Kita sesama anak bangsa. Kita juga sama-sama memperjuangkan Indonesia ini ya. Saya secara pribadi cinta akan Indonesia ya. Bahkan saya tidak pernah memaksakan bahwa ajaran Kristen harus menguasai Indonesia ini. Harus berdasarkan agama Kristen lah itu itu sistem ya. Sistem yang diberlakukan dalam hukum-hukum di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, tidak pernah ya. Bahkan dari kalangan Kristen tidak pernah menyuarakan hal ini. Jadi yang sering menyuarakan hal ini adalah dari mereka pihak Muslim. Nah teman-teman sekalian, teman-teman bisa berkomentar di bawah ya.
Apakah pendapat teman-teman ketika ya Indonesia ini dipimpin oleh khilafah ya, dipimpin oleh ajaran Islam teman-teman sekalian. Kalian sudah bisa melihat sendiri ya. Kalian sudah bisa melihat sendiri, kalian bisa menilai sendiri seperti apa negara-negara khilafah yang ada di luar negeri sana ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana sistemnya. Nah, kalau hal ini diberlakukan di Indonesia, mungkin bisa saja ya. Bisa saja silakan. Tetapi ya ingat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Kalau Indonesia negara Islam, maka ya cita-cita sekelompok orang tadi teman-teman sekalian mungkin ya kita dukung gitu, silakan gitu. Toh juga negaramu sendiri, ya tidak ada yang akan bertentangan, tidak akan ada yang menghambat, tidak akan ada juga yang protes. Tetapi jika kalian punya cita-cita, jika kalian mau menegakkan syariat Islam ya, bentuk ajaran khilafah di Indonesia, tentu saja ini bertentangan di Indonesia ya, termasuk ya di masyarakat Indonesia teman-teman sekalian ya. Ya karena di Indonesia begitu banyak agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pertanyaannya begini, apakah ya agama-agama yang lain mendukung khilafah ini atau tidak gitu ya. Terus terang teman-teman sekalian, dari Kristen ya. Saya tidak mewakili Kristen pada umumnya, tetapi saya mau sampaikan karena saya adalah orang Kristen dan setidak-tidaknya saya dari keluarga sendiri, saya akan menolak itu berdirinya khilafah. Ya, ketika ditanyakan kepada saya apakah setuju, saya katakan saya tidak setuju. Ya, karena negara ini tidak bisa dipimpin oleh satu pengajaran agama saja, karena Indonesia bukan dipimpin oleh agama, tetapi Pancasila lah yang menjadi dasar negara ini. Kalau pemerintah ini memperbolehkan hal ini, tentu saja teman-teman sekalian, ya silakan diperbolehkan dari Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik gitu ya. Dibiarkan juga ya, supaya Indonesia ini ditekankan ajaran kasih gitu ya. Tidak ada hukum menghukum ya. Karena kasih tidak menghukum. Ya kalau kita pakai ajaran Kristen, ya kita menggunakan hal itu, kita mengasihi semua umat manusia. Tidak ada yang kita siksa, tidak ada yang kita berbuat tidak adil kepadanya, tetapi kita harus berlaku adil seadil-adilnya. Ya itulah hukum kasih dalam Kristen. Ya, jadi kita juga harus menghentikan demonstrasi. Kita harus menghentikan juga kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh agama tertentu teman-teman sekalian ya. Ini juga cita-cita daripada pihak Kristen dan diberkati oleh Tuhan, maka ajaran kasih harus ditekankan di Republik Indonesia ini. Nah pertanyaannya, Islam setuju enggak kalau seandainya ajaran Kristenlah yang dikedepankan ya untuk Republik Indonesia ini? Saya rasa tidak setuju dong ya. Saya percaya tidak setuju. Bahkan mungkin pasti akan banyak keributan. Kalau seandainya punya Kristen ya punya permohonan gitu ya. Memohon kepada para menteri, kepada presiden supaya ajaran Kristen ditekankan, diberlakukan di Indonesia ini. Tentu saja tidak diizinkan. Tentu saja Islam tidak akan setuju. Demikian jugalah sebaliknya. Ya, khilafah tidak boleh berdiri di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara agama Islam. Ya, Indonesia bukan milik Islam, tapi Indonesia milik ya semua agama yang sudah diakui, ada 6 agama. Ya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Ya, harus diakui gitu. Kita harus berdasarkan dengan Pancasila. Itu sebabnya negara ini dibangun atas dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya kalau seandainya
ideologi negara ini, yaitu Pancasila ini digantikan dengan khilafah, apa jadinya? Ya, teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda mengenai berdirinya khilafah sesuai dengan perjuangan sekelompok orang tadi, teman-teman sekalian, supaya juga bisa pemerintah ya melihat ya, ketika juga pun melihat komentar saudara ya, mereka bisa berpikir, oh ternyata dari pihak Kristen akan keberatan, dari pihak ini keberatan, dari pihak itu keberatan ya. Karena sekali lagi NKRI harga mati. Ideologi negara yaitu Pancasila itu sudah harga mati untuk selama-lamanya. Ya, itu tidak boleh diganti apapun itu alasannya. Ya, sekian dari saya teman-teman sekalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.